Selamat pagi teman-teman yang kekasih. Pada hari ini bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan baik-baik saja dan selalu ada dalam penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan membahas atau renungan singkat kebenaran firman Allah yang tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini dikatakan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Pada hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang yang harus memancarkan atau menjadi berkat di dalam kegelapan dunia yang sudah menuju kepada kebinasaan. Bagaimana caranya agar kita menjadi anak-anak terang yang dapat menerangi kegelapan? Karena pada saat ini ada begitu banyak sebenarnya orang-orang yang berteriak minta tolong, yang tidak menemukan damai sejahtera, yang tidak menemukan ketenangan, tetapi mereka berusaha untuk mencari damai sejahtera dan ketenangan seperti apa yang ada di dalam pikiran mereka. Tetapi pada hari ini kita melihat firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar kita benar-benar dapat menemukan terang itu? Tentunya kita harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Bagaimana caranya agar kita di dalam masa-masa ini mempersiapkan diri kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup yang sifatnya sementara. Tetapi ada tujuan yang jauh lebih mulia, yaitu di mana kita mempersiapkan diri menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Sambil kita menjadi terang, sambil kita memancarkan terang yang daripada Tuhan menjadi suratan Kristus yang terbuka. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Kita harus berjaga-jaga. Yesaya di dalam kitab Yesaya 2 ayatnya yang kelima dikatakan Yesaya mengajak bangsanya naik ke gunung Tuhan supaya ia mengajar tentang jalan-jalan Tuhan. Ia akan menjadi hakim atas kita, maka kita harus menjaga relasi kita dengannya. Maka agar kita semakin intim dengan Tuhan, kita harus senantiasa memiliki hati yang senantiasa takut akan Tuhan, taat akan Tuhan. Di dalam Yesaya 2 ayat yang kelima dikatakan, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Haleluya. Ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, maka segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam kegelapan itu semua akan disingkapkan. Itu sebabnya jika kita ingin supaya terang Kristus ada di dalam kita, maka kita juga harus bersedia agar segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan di dalam gelap itu juga harus disingkapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia dan kita juga adalah anak-anak terang. Itu sebabnya semua yang kita lakukan harus ada di dalam terang. Tidak ada seorang pun anak Tuhan, yaitu anak terang yang melakukan perbuatan-perbuatan di dalam kegelapan. Tetapi jika itu ada di antara kita saat ini, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah anak terang, kita juga harus siap dengan segala konsekuensinya, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam kegelapan. Itu sebabnya jaga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, ini adalah salah satu cara untuk kita mempertahankan sikap kita di dalam berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah salah satu juga perlengkapan kita untuk tetap menjadi anak-anak terang. Yang kedua yang harus kita lakukan di dalam persiapan kita untuk berjaga-jaga dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai anak-anak terang adalah jaga hubungan kita dengan keluarga. Hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak-anak, hubungan antara menantu dengan mertua, hubungan antara adik, kakak, semua saudara. Kita harus perhatikan dengan baik-baik dan kita perhatikan bahwa cara iblis merusak yang terutama adalah merusak rumah tangga. Kenapa?
Karena rumah tangga adalah satu organisasi terkecil, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, jika ada 2 orang saja sepakat di dunia ini meminta apapun juga, maka mereka akan menerimanya. Ini adalah jumlah minimal. Ini diibaratkan seperti suami dengan istri yang meminta apapun juga jika mereka sepakat. Dan iblis tahu bahwa ini adalah kekuatan tempur yang luar biasa. Karena jika 2 orang saja sepakat meminta apapun juga, maka Tuhan akan memberikannya. Dan iblis juga tahu bahwa dengan meruntuhkan kekuatan ini, manusia akan kehilangan kekuatannya. Karena dia tidak akan lagi dapat menerima jawaban-jawaban doanya. Kenapa? Karena kedua orang yang sepakat tadi akhirnya menjadi tidak bersepakat. Karena mereka sudah diruntuhkan. Karena hubungan sudah tidak baik lagi. Akhir-akhir ini kita mendengar ada begitu banyak KDRT di dalam rumah tangga. Bahkan juga anak-anak yang mencari kesenangan di luar sana, terjerumus ke dalam narkoba karena mereka tidak melihat ada kedamaian di dalam rumah mereka, tidak mendapat kasih sayang yang baik dari kedua orang tuanya. Ada begitu banyak anggota keluarga, terutama keluarga inti, bahkan hubungan antara adik kakak di dalam yang berkeluarga juga sedang dihancurkan oleh karena iblis tidak menyukai adanya kedamaian. Dan ini adalah target utama iblis untuk merusaknya. Sehingga manusia menjadi tidak berjaga-jaga. Manusia akhirnya tidak lagi mengenakan perlengkapan senjata terang yang sudah Tuhan katakan di dalam firman-Nya agar kita senantiasa mengenakannya. Itulah sebabnya hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita tetap berjaga-jaga di dalam menyambut kedatangan Tuhan dan kita tetap menjadi anak-anak terang adalah jaga hubungan kita dengan keluarga kita. Dan yang ketiga adalah jaga hati kita dengan membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau yang pertama tadi hubungan dengan Tuhan, tetapi kali ini kita harus masuk lebih dalam lagi. Tentunya harus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan tidak hanya sekedar mengucapkan doa-doa rutin yang kita lakukan. Bangun pagi kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum makan kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mau tidur kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi pada bagian yang ketiga tentunya seperti pujian kita berkata lebih dalam lagi. Ku ingin kau Tuhan, lebih dalam lagi ku ingin mengenal Engkau Yesus. Kita harus mengenal dengan intim siapa yang menciptakan kita, siapa yang memegang kendali hidup kita. Kita harus belajar untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Hal ini akan kita dapatkan ketika kita bergaul dan berhubungan sangat intim dengan Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, suka dan duka yang kita alami, kita selalu mengerti dan selalu kita dapat menerima dengan pengucapan syukur. Karena kita punya iman bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu semuanya adalah karena ingin membentuk kita menjadi satu pribadi yang kuat, menjadi satu pribadi yang luar biasa, menjadi satu pribadi yang menuju kepada kesempurnaan sama seperti Yesus yang menciptakan kita sempurna. Dan itulah yang sebenarnya menjadi tujuan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita agar kita menjadi sempurna sama seperti Yesus adalah sempurna. Dan kita harus menjaga hati kita dengan membangun hubungan bersama dengan keluarga kita. Kembali seperti yang tadi bahwa keluarga ini adalah satu kekuatan yang terbesar untuk kita dapat tetap mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang jelas terlihat. Kalau Tuhan tidak dapat kita lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Tetapi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan rekan-rekan kita. Mereka adalah orang-orang yang kita lihat dan dapat bertemu, bertegur sapa dengan kita setiap hari, setiap saat. Sehingga disitulah kita dapat mempraktekkan kasih Kristus. Apakah memang masih ada di dalam kita? Apakah sudah menjadi suam-suam kuku? Atau justru sudah berubah menjadi kebencian? Karena kasih kita sudah menjadi semakin dingin dan hambar.
sehingga kita tidak lagi menjadi anak-anak terang. Marilah kita mengenakan hati Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, supaya dalam perjalanan hidup kita senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dengan bergaul intim dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan setiap hari, kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga di dalam melangkah hidup kita selalu tahu bahwa apa yang kita lakukan itu diperkenan oleh Tuhan atau tidak. Karena ini adalah perlengkapan senjata kita. Ini adalah perlengkapan senjata terang ketika kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang itu. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita memang berusaha untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kita tentunya ingin memiliki umur panjang disertai dengan kesehatan. Kalau umur panjang tetapi kita sakit-sakitan, itu juga satu keadaan yang tidak disukai oleh siapapun. Tetapi dengan merawat tubuh kita mau agar kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat bekerja dengan maksimal, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan jangan merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Jangan sampai salah kita merawat tubuh kita untuk hal-hal nafsu duniawi, untuk segala sesuatu yang akhirnya menuju kepada kebinasaan. Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ketika kita merawat tubuh kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Oleh sebab itu, teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ingin senantiasa menjadi terang Tuhan, mengenakan perlengkapan senjata terang dengan mengenakan Kristus di dalam hidup kita, tentunya kita harus terus membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan keluarga kita, dengan sesama kita, dan yang ketiga adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa ketika kita hidup sebagai terang Kristus dan menjadikan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang kita, maka kita juga tetap menjadi orang yang berjaga-jaga, senantiasa bersiap di dalam menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hendaklah kita semua adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar dipanggil, tetapi kita adalah orang-orang pilihan Allah. Karena tidak semua orang yang dipanggil adalah orang-orang pilihan. Tetapi saya berharap dan punya kerinduan bahwa kita bersama-sama menjadi orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke dalam perkawinan anak domba, jamuan pernikahan anak domba. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita selalu menjadi terang Kristus. Haleluya.